Sebuah organisme dikatakan hidup ketika mereka memiliki 4 karakteristik, antara lain memiliki sel, berproduksi dan sifatnya diturunkan melalui DNA, merespons stimulus dari lingkungan, dan menciptakan ATP yang digunakan untuk tumbuh dan hidup. Di sini kita menggunakan fungsi matematika di mana F sama dengan E min PS. F di sini merupakan free energy dan E merupakan total energy, di mana TS merupakan temperatur dan entropi. Pada persamaan berikut ini, di mana energi total merupakan hasil dari high quality energy dikurangi low quality energy, maka persamaan untuk entropinya akan dihasilkan high quality energy dan low quality energy per temperatur dikurangi free energy per temperatur. Maka untuk kasus ini di mana free energy akan terjadi spontan dan high quality energy kurang dari low quality energy, maka didapatkan keteraturan naik, di mana nilai dari entropi kurang dari 0. Untuk mengatur semua proses kimia yang sangat banyak dan berlangsung terus-menerus, sel menggunakan 3 physical method, yaitu yang pertama adalah self-assembly pada bilayer membran, yang kedua adalah active transport, yang ketiga adalah enzim. Self-assembly pada bilayer membran. Membran pada sel tersusun atas molekul fosfolipid yang terdiri dari bagian hidrofil dan hidrofob. Bayangkan kita memiliki segenggam molekul fosfolipid, lalu kita sebar dalam air. Secara otomatis molekul tersebut akan membentuk barisan dan kemudian membentuk seperti ini untuk melindungi bagian hidrofob dari air, dan terbentuklah dinding sel. Kemudian aktif transport melalui membran. Membran yang terbentuk dari proses self-assembly berfungsi untuk melindungi sel dari keluar masuknya substansi yang tidak diinginkan. Namun untuk meloloskan substansi yang dibutuhkan sel, membran memiliki semacam pompa untuk mengeluarkan dan memasukkan substansi. Pompa tersebut membutuhkan energi yang disebut ATP. Lalu yang terakhir adalah enzim. Enzim adalah molekul yang berfungsi untuk mengikat molekul dan melakukan reaksi kimia tertentu. Namun, enzim tidak akan ikut bereaksi dalam reaksi tersebut. Enzim akan memecah molekul besar dan menyusun molekul-molekul kecil untuk melaksanakan tugasnya. Enzim memiliki karakteristik masing-masing. Oleh karena itu, satu tipe enzim hanya mengikat molekul tertentu tergantung tipe reaksi kimianya. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, mari kita lihat persamaan paling penting yang tertulis di buku Nelson pada chapter 1. Pada equation 1.12 tertulis Kb dikali Tr nilainya akan mendekati 4,1 pikonewton nanometer. Dengan Kb adalah konstanta Stefan Boltzmann dan T adalah suhu. Nilai 4,1 didapat apabila nilai T yang digunakan adalah suhu ruang. Apabila nilai 4,1 tersebut dibawa ke dunia makro, nilai ini akan sangat kecil, sehingga tidak memberikan pengaruh berarti dan dapat diabaikan. Namun, apabila kita membawa nilai 4,1 ke dunia nano, nilai ini tidak kecil, sehingga pada dunia nano akan menimbulkan terjadinya gerakan. Itulah yang membedakan dunia makro dan dunia nano. Nomor 5, menjelaskan bagaimana menggunakan statistika fisika
untuk memprediksi proses fisika di dunia sel. Proses fisika yang terjadi di sel mengacu pada salah satu formula first year physics, yaitu kinetik. Kinetik yang terjadi di dalam sel menyebabkan random motion of molecule. Motion menyebabkan tumbukan antar molekul. Oke. Persamaan momentum dikombinasikan dengan hukum gas ideal sehingga didapatkan energi kinetik rata-rata. Oke. Setiap molekul mempunyai random velocity yang didapat diprediksi menggunakan probabilitas distribusi kecepatan dengan memainkan konsentrasi molekul. Statistical physics meninjau probabilitas. Probabilitas dapat dilihat dari distribusi data. Berikut ini adalah macam distribution antara lain Gaussian, Maxwell, Boltzmann. Distribusi kecepatan dapat ditinjau dari difusi. Oke. Berikut adalah grafik diffusion equation. Garis dc per dt kurang dari 0, dc per dt lebih dari 0. Ketika kita tahu future profile of concentration, maka kita bisa memprediksi proses fisika di dalam sel.